Hai Study Mates, kembali lagi bersama Let's Study. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai Conjunction. Ini merupakan materi yang mendasar dan menarik nih untuk dipelajari. Sebelum dimulai, tidak lupa kita memberikan big thanks karena bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Okay, before we start, I would like to introduce myself to the new friends. Study Mates, perkenalkan aku Kak Marin Lee. Aku mahasiswa Universitas Indonesia dari jurusan Sastra. Sastra apa ya? Aku dari Sastra Daerah untuk Sastra Jawa. Loh, kok gitu Kak? Yes, aku sangat tertarik dengan budaya Indonesia, Study Mates. And I used to live in the United States for about 3 years. Lalu aku kembali ke Indonesia dan ikut lomba-lomba yang ada di ranah English Public Speaking. Fokus kepada spelling bee, English debate, speeches, storytellings, and more. Seperti beberapa prestasiku yang tertera di sini. Aku punya visi untuk introduce Indonesia's culture to the world. Dan aku bisa melakukan itu dengan bahasa Inggris. So, here I am teaching you study mates who can achieve something greater too. Oke, yuk kita belajar bareng. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai conjunction. Jadi conjunction ini sebenarnya simple banget teman-teman. Kata yang berfungsi untuk menghubungkan antara dua kata, frasa, klausa, atau kalimat ya. Nah, ini ada antar kata dan antara frasa. Contohnya, she and I had dinner in cafe last night. Dia dan saya makan malam di cafe tadi malam. Antar kata she dan I had dinner bla 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 itu penyambungnya yang menghubungkannya atau konjungsinya adalah and. Gitu. Terus kalau yang antar frase ternyata sama. Your sister and his sister are my friends. Saudara perempuanmu dan saudara perempuannya adalah temanku. Tuh. Nah, tapi bedanya apa? Kalau antar kata kan per kata doang. Kata satu dan kata dua disambungin dengan konjungsi gitu, dengan conjunction. Itu conjunctionnya di sini ada and. Tapi kalau antara frase, antara gabungan-gabungan kata, your sister dan juga his sister, frasanya itu digabungin atau dikonjungsi menggunakan konjungsi and untuk menyambungkan dua frasa ini. Gitu. Ternyata ini menarik banget. Kenapa? Karena bisa nambah lagi jadi antar kata dan frase. Contohnya, my father and I will go to Borneo tomorrow. Konjungsinya and. Tapi katanya adalah I dan juga frasenya my father gitu. Terus antara klausa juga bisa. She came here after she finished her duty in her house. Di sini konjungsinya mana? Konjungsinya after. Terus juga bisa konjungsi dimasukkan di dalam antar kalimat. Jasmine drinks a glass of milk and Simon drinks a cup of coffee gitu. Bisa juga padahal kalau tanpa konjungsi jadi Jasmine drinks a glass of milk, Simon drinks a cup of coffee. Tapi kita mau satuin menjadi satu kalimat. Nah, kita gunakan konjungsi atau conjunction. Conjunction yang tepat untuk menggabungkan kalimat ini adalah kata and. Oke. Nah, selanjutnya juga bisa dibagi lagi nih conjunction itu. Contohnya nih, ada conjunction yang menghubungkan hal yang sama, namanya compound conjunction. Ini bisa menghubungkan antara kata frasa atau klausa atau pokoknya intinya menghubungkan hal yang sama. Contohnya nih, ada polanya kan teman-teman bisa lihat di nomor 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Di kalimatnya di sini I am watching TV while you are eating. Konjungsinya ada while ya. Kita pakai nomor 1 ini dulu. Kita konjungsinya while you are eating. Nah, di sini while-nya itu menghubungkan hal yang sama. Mereka sama-sama sedang melakukan suatu aktivitas. Meskipun aktivitasnya berbeda, tapi hal yang dibicarakan adalah aktivitasnya atau topik pembicaraannya adalah aktivitas. Makanya ini disebutkan compound conjunction. Terus coba kita pakai contoh nomor 2. He is angry and sad at the same time. He is angry, dia marah dan juga sedih dalam waktu yang sama gitu. Nah, kenapa ini conjunctionnya and? Karena ini menghubungkan kata angry dan juga sad ya. Angry dan sad itu adalah emosi. Nah, makanya ini masuk ke dalam compound conjunction. Menggabungkan atau menghubungkan hal yang sama. Contoh-contohnya lain ada di nomor 3, 4, dan 5. Nah, ada beberapa jenisnya juga di dalam conjunction. Kita lihat nomor 1 ini ada coordinative conjunction. Kata hubung
menghubung hal setara yang terdiri dari satu kata. Aku pakai contoh kalimat deh. Mita and Ronnie wanted to buy a cake, so they went to a bakery together. Kalimat itu kan di kalimat tersebut ada kata hubung and dan juga so, di mana kata tersebut disebut sebagai coordinating conjunction atau coordinative conjunction, yaitu kata hubung yang dipakai untuk menghubungkan dua kalimat yang setara secara grammar gitu. Nah, tadi di kalimat Mita and Ronnie wanted to buy a cake so they went to the bakery together, konjungsinya adalah and also so kan, and dan so. Tapi emang ada lagi konjungsinya selain and dan so. Ada ya, di sini ada rumus sebenarnya fanboys, yaitu for and nor but or yet so. Singkatannya adalah fanboys. For itu artinya karena, and itu artinya dan, nor itu tidak keduanya, but itu tetapi bisa positif atau negatif dan sebaliknya. Terus or itu artinya atau, yet itu artinya tetapi. Nah, ini juga bisa positif atau tidak positif sebaliknya juga bisa. Terus so itu artinya jadi. Nah, di sini ada beberapa note. Konjungsi for, yet dan so digunakan untuk menghubungkan dua klausa dan harus diikuti dengan koma sebelum konjungsi. Nih, for di sini menunjukkan alasan, sedangkan yet menunjukkan kontras dan so menunjukkan akibat. Misalnya di sini contohnya, the child is crying for he is hungry. Ingat di sini konjungsinya ada for ya. For itu apa tadi? For itu menunjukkan alasan. Jadi kalimat ini bisa diartikan anak itu menangis karena dia kelaparan gitu, karena dia lapar. Nah, for di sini menjadi konjungsi yang menjelaskan kalau itu menunjukkan alasan. Kenapa sih anaknya nangis? Karena dia lapar. Nah, lanjut untuk konjungsi and, but, dan or. No, bisa menghubungkan semuanya. Bisa menghubungkan frasa atau kata-kata. Kalau and menambahkan informasi, but menunjukkan kontras, dan or menunjukkan pilihan. Sementara itu, nor digunakan untuk menghubungkan pernyataan negatif dan diikuti oleh inversi. Seperti dalam they don't like coffee, nor do they like tea. Mereka tidak suka kopi dan mereka juga tidak suka teh. They don't like coffee nor tea. Gitu ya. Lalu ada juga correlative conjunctions. Correlative conjunction itu kata hubung yang menghubungkan elemen setara dalam kalimat dan biasanya terdiri dari lebih dari satu kata. Berikut di sini kita bisa lihat ada contoh-contohnya ya. Correlative junctions, both or and, menghubungkan dua elemen yang keduanya berlaku. Contohnya, both Harris and Donnie like football. Sama-sama keduanya, Haris dan Doni menyukai sepak bola gitu. Terus bisa juga kalau konotasi negatifnya, not only, tapi kalau misalnya mau menambahkan bisa pakai but also. Menunjukkan bahwa dua hal berlaku secara bersamaan dengan penekanan pada hal pertama yang diikuti oleh hal kedua. Not only Harris but also Donnie likes football. Not only di sini maksudnya bukan cuma Harris, tapi Donnie juga suka sepak bola. Nah, itu menunjukkan bahwa dua hal berlaku secara bersamaan ya, dengan penekanan pada hal pertama yang diikuti oleh hal kedua. Terus ada juga konjungsi either atau or. Nah, either or ini digunakan untuk menunjukkan dua pilihan yang tersedia. Nah, ini biasanya digunakan dalam kalimat positif dan menunjukkan kalau salah satu dari dua pilihan tersebut harus dipilih gitu. Contohnya, either Haris or Donnie likes football. Jadi, di antara Haris dan Donnie, ya pokoknya di salah satu dari mereka suka sepak bola. Tapi tidak dua-duanya gitu. Either antara Haris atau Donnie mereka suka sepak bola. Nah, di bawahnya ini mirip ya, tapi ada tambahan N di dalam katanya. Neither dan juga nor. Kalau neither nor digunakan untuk menunjukkan kalau dua halnya tidak benar sama sekali. Kalau misalnya either sama or itu kan salah satunya benar. Tapi kalau neither nor
sama sekali tidak benar gitu, konotasinya negatif. Contohnya kalimatnya, neither Doni nor Tommy writes poem. Jadi Doni sama Tommy ya sama-sama nggak nulis puisi gitu. Neither sama nor artinya negatif. Negatif dalam hal ini bukan kata yang benar gitu. Jadi Doni sama Tommy yang mereka nggak nulis puisi karena ada kata neither. Kalau misalnya either dan or, misalnya either Doni or Tommy writes poem, nah, itu jadinya positif kan, antara Doni atau Tommy nulis puisi. Tapi kalau pakai neither berarti sama sekali dua-duanya nggak nulis puisi. They don't write poems or nor Tommy writes poems. Negatif pokoknya konotasinya. Nah, di sini ada beberapa aturan konjungsi itu ketat ya. Jadi ada aturannya. Yang pertama, jika menghubungkan subjek atau noun, maka nanti contohnya konjungsi both dan juga konjungsi and harus selalu diikuti dengan verb untuk subjek plural. Verb 1 contohnya are, have, were. Selain konjungsi both dan and, mengikuti subjek yang kedua. Gitu. Terus yang kedua, jika menghubungkan MC, maka clause yang terletak setelah conjunction itu not only, neither, dan nor itu harus diinversi. Ini ada rumusnya ya. Not only verb plus subject, but also subject plus verb. Dan sebaliknya untuk neither. Terus contohnya kalau kita menggabungkan as to subject tambah verb setelah conjunction yang berawalan huruf n ya, maka harus diinversi. Misalnya, not only is Alino teaching, but also he is leading. Gitu. Atau, not only is Harris teaching, but he's also guiding. Haris tidak hanya sedang mengajar, tetapi juga sedang membimbing. Gitu ya. Jangan lupa rumus dan aturan berikut. Nah, ada juga yang namanya complex conjunctions. Complex conjunction itu kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan klausa yang tidak setara dalam kalimat. Seringkali menghubungkan klausa utama atau main clause atau MC dengan klausa subordinat, subordinate clause or SC. Konjungsi ini biasanya disebut sebagai subordinative conjunction dan berbeda dari coordinative conjunction yang menghubungkan elemen setara. Fungsinya di sini fungsinya itu menghubungkan klausa utama dengan klausa subordinat, di mana klausa subordinat itu memberikan informasi tambahan, kondisi, waktu, alasan, atau kontras. Contohnya ada conjunctionnya di sini if, terus ada juga when, who, which, while, after, before, because, dan sebagainya. Kayak di sini contoh kalimatnya, if I study, I will be clever. Kalau aku belajar, aku akan menjadi cerdas. I will study before I sleep. Aku akan belajar sebelum aku tidur. If dan before-nya yang jadi conjunction-nya. Nah, ada juga nih adverb yang sekaligus bisa jadi conjunction. Kata keterangan yang juga bisa jadi kata hubung. Contoh kalimatnya, Harris is very kind, so we love him. Harris itu baik sekali, jadi kita sangat menyayanginya. Di sini ada conjunctive adverb, teman-teman. Dan juga ada keterangan dan artinya. Untuk abe fulimo atau also, besides, furthermore, likewise, dan moreover, ini untuk menambahkan informasi. Sama dengan maknanya and. Jadi kalau misalnya mau lebih keren lagi dan gak usah menggunakan and, teman-teman bisa menggunakan kata also, besides, furthermore, likewise, atau moreover ya. Jadi ini sinonimnya. Sama setara maknanya dengan and. Ada juga CAH, tete, cat, consequently, accordingly, hence, therefore, then thus. Ini artinya maknanya itu hasil. Sama dengan so, gitu. Contohnya, let's see yang abe fulimo dulu ya. I love eating durian. Besides, I really like the smell. Kita bisa loh gunakan besides-nya itu, ganti besides-nya dengan and. I like eating durian. And I like the smell. Nah, itu adalah conjunctive di abe fulimo. Kita contohin juga yang conjunctive adverb yang di cat ya.
Shayla really likes monkeys. Hence, she has a lot of monkey dolls. Kita bisa ganti hence-nya dengan so. Shayla really likes monkeys. So, she buys a lot of monkey dolls. Jadi ini setara ya sama artinya so. Nah, nggak berakhir di Abefulimo dan juga cat saja. Ada juga satu lagi. Namanya honenos. However, nevertheless, nonetheless, and still. Nah, kalau honenos ini artinya pertentangan atau bermakna artinya namun atau tetapi. Contohnya di sini ada let's see. Contohnya, Adela really likes chicken. However, she doesn't like eggs. Adela sangat menyukai ayam, tapi dia nggak suka telur. Nah, yang tanpa grup-grup selain Abefulimo dan juga cat and also honenos, ada yang tunggal nih. Seperti di bawah sini ada otherwise dan juga then. Otherwise itu artinya jika tidak. Contohnya, we really have to study, otherwise we will fail the test. Artinya jika tidak, kita harus belajar. Jika tidak, kita akan gagal di tes ini. Terus ada juga then. Then itu artinya kemudian atau lalu ya. Misalnya, Justin dribbles the ball, then he shoots and scores. Artinya apa? Justin mendribble bolanya, lalu dia nge-shoot dan dapet gol, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa variasi penulisan conjunction adverb. Contohnya di sini ada yang dari awalnya Alice is sick, therefore she didn't join us. Jadi Alice is sick, she therefore didn't join us. Pokoknya permainan kata. Nah, teman-teman boleh pause ini dulu kalau ingin mencatat. Nah, dengan itu kita menutup pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Untuk para study mate bisa loh review kembali bahan pembelajaran secara lengkap melalui playlist Let's Study English ataupun website Let's Study loh. Jangan lupa juga untuk cek video lainnya untuk video pembelajaran gratis dari Let's Study. Nah, study mates juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya dengan scan QR di layar ini. Selain donasi dalam bentuk uang, study mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media study mates. I'm Marilyn and that's all from me. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!